Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga bisa menambah insyaallah pahala ibadah, pahala pengajian, pahala kajian, thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama dengan ridha Allah. Amin. Allahumma amin. Dua kalinya salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak bosan-bosannya kita mengharap syafaat dengan cara berusaha mengikuti apa yang menjadi ajarannya. Kita juga berdoa semoga apa yang kita lakukan membuat beliau tenang dan berhak mendapatkan syafaat darinya. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai, Ustaz, monggo kita baca Fatihah dulu. Ala hadiniya as-salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo Ustaz, antum baca dulu. Dari ini ya, lihat. Nggih. Wasunanuhu ya. Wasunanuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunanuhu ay al-ghuslu khamsatu asya'a. At-tasmiyatu wal wudu'u kamilan qablahu. Wa yanwi bihi al-muktasilu sunnatal gusli in tajarradat janabatuhu anil hadasi asgori wa illa nawabihi al-asgoro wa imrarul Yadi. Wa imrarul yadi ala ma wasalat ilaihi minal jasadi Wa yu'abbaru an hazal imrori bidalki. Ya. Bidalki wal muwalatu wasabaqa ma'naha fil wudu'i watak bimul yumna min siqqaihi alal yusra wa baqiya min sunanil gusli umurun matskuratun fil mabsutati minha atas lisu wa tahlilus sa'ri. Sudah dulu ya. Alhamdulillah, kita lanjutkan kelanjutan dari fardunya mandi ya. Kemarin belum tuntas. Masih menyisakan sedikit yaitu sunatnya wudu. Sunatnya mandi. Sorry dari Jember. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang sunnahnya mandi. Wa sunanuhu ay al-ghusli. Aslinya wa sunanul ghusli gitu kan. Iya. Wa sunanuhu sunnah ya. Jamaah. Ay al-ghusli wa sunanuhu al-ghusli.
sunnahnya mandi. Khamsatu asya'a, 5 perkara. Astasmiyatu, baca basmalah. Ustaz Basari pegang kitab ya? Timbul ya? Baca di sini kan. Hah? Oh, baca di situ ya. Ya. Mana tadi? Ayo. At-tasmiyatu, membaca basmalah, wal wudu'u, wudu. Kamilan, sempurna. Qablahu, sebelum mandi. Wayanwi, berniat. Bihi, dengan wudu ya. Al-muqtasilu, orang yang mandi. Sunnatal husli, sunnahnya mandi. In, jika tajarodat, menyendiri atau sendiri. Janabatuhu, junubnya. Anil hadasil asghari, dari hadas kecil. Wa illa, jika tidak tajarodat, jika tidak menyendiri ya, nawa, niat, bihi, dengan wudu, al-asghara, menghilangkan hadas kecil. Kita sampaikan dulu penjelasannya. Jadi sunnahnya mandi itu ada 5. Kalau kita lakukan 5 ini, maka kita akan mendapat pahala kesunahan. Kalau kita tinggalkan, ya tidak membatalkan mandinya, tidak merusak mandinya, tapi kita tidak akan mendapatkan kesunahan dari mandi itu. Yang pertama, at-tasmiyatu, membaca basmalah. Sebagaimana kita maklumi, semua perbuatan baik kalau tidak dimulai dengan basmalah, ya akto, ajdam, putus, juga kurang. Ya. Nah, ini mandi janabah, mandi besar, menghilangkan hadas besar, itu juga perbuatan baik, maka disunahkan membaca basmalah di awal. Kemudian wal wudu'u, sunnah yang kedua, sebelum kita melaksanakan mandi besar, itu adalah wudu. Untuk yang kayak apa? Kamilan, untuk sempurna, persis untuk yang kita pakai untuk sholat. Qablahu, sebelum mandi. Jadi mandi sebelum dimulai itu disunahkan itu berwudu dulu ya. Wudu persis seperti wudu yang kita pakai sholat itu. Ya kan aneh nih ya. Hadas besar belum hilang kok kita disuruh wudu ini. Nah ya memang Rasulullah begitu. Jadi Rasul itu sebelum mulai mandi, beliau itu cuci tangan, cuci kemaluannya, kemudian wudu. Habis wudu baru prosesi mandi besarnya itu dimulai dengan cara menyiramkan air ke seluruh tubuh, dimulai dari bagian kanan dan kiri. Nah nanti beliau Rasul tidak wudu lagi setelah mandi itu. Kenapa? Karena beliau tidak menyentuh kemaluannya lagi. Jadi wudunya itu cukup di awal aja. Gitu. Asalkan kita tidak nyentuh kemaluan kita pada waktu mandi itu, ya tidak usah wudu nanti. Tapi pada waktu kita habis mandi besar, ternyata kita gosok-gosok badan, tangan kita nyentuh, ya kita wudu lagi. Ya. Meskipun sudah hadas besarnya sudah hilang, tapi dianjurkan untuk berwudu lagi. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan hadas besarnya itu hilang, tapi tetap dianjurkan untuk wudu kalau mau sholat, kalau mau baca Quran dan sebagainya. Ini. Kemudian berikutnya mana tadi kan? Wayanwi bihi al-muqtasilu qablahu, ya sebelum mandi ya. Wuduknya itu sebelum mandi. Wayanwi, berniat bihi, dengan wuduk tadi, al-muqtasilu, orang yang mandi, sunnatal husli. Nah, dia itu
niat wudhunya adalah untuk mencari kesunahan mandi. In tajarodat janabatuhu. Jika janabatnya itu, junubnya itu sendiri anil hadas. Maksudnya dia sebelum hadas besar itu tidak punya hadas, masih punya wudhu gitu. Jadi sebelum dia itu kena hadas besar, dia masih posisinya masih punya wudhu. Nah, kalau dia punya wudhu, kemudian dia junub, maka pada waktu mau mandi itu disunahkan wudhu. Nah, niat wudhunya adalah untuk mencari kesunahan mandinya itu. Bisa ditangkap gitu? Bisa gitu? Nah. Wa illa, jika tidak, maksudnya jika sebelum junub dia itu sudah batal, sudah tidak punya wudhu ya. Nawa bihi al-asghar, maka niatnya apa niatnya? Niatnya menghilangkan hadas kecil. Jadi hadas kecilnya dihilangkan, niat wudhunya itu baru dia mandi besar. Jadi kesimpulannya, pada waktu dia sebelum junub itu punya wudhu, maka nanti wudhu sebelum mandi itu niatnya adalah mencari kesunahan mandi besar. Tapi pada waktu dia sebelum junub itu sudah batal, maka wudhunya sebelum mandi besar itu niatnya adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Tuh. Nah, itu yang kedua. Yang pertama baca basmalah, sunnah yang kedua adalah wudhu. Yang ketiga, wa imrorul yadi. Imror itu melewati, menggerakkan ya, tangan. Ala atas ma apa wasolat nyampe ilaihi kepada ma minal jasadi dari tubuh. Wa yu'abbaru diungkapkan atau diibaratkan anhada al-imror dari imror, kata imror yaitu melewatkan atau menggerakkan tangan itu bidalki menggosok-gosokkan. Jadi sunnahnya itu menggosok-gosokkan tangan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Termasuk kemarin lubang telinga itu kan, mohon maaf, itu kan dianggap kulit luar, maka ya harus dijangkau oleh tangan. Semua berarti ya. Ya tidak harus detail sampai ini sudah semua apa enggak, enggak begitu. Pokoknya antum yakin sudah tangan sudah merata ke seluruh tubuh bagian luar, ya sudah. Lah andai kata enggak menggosok-gosokkan tangan ke seluruh tubuh, sah. Tapi enggak dapat pahala kesunahan mandi. Itu yang ketiga. Yang keempat, wal muwalatu, sambung menyambung atau terus ya. Nuli kalau bahasa Jawanya itu ya. Wasabako dan telah dahulu maknanya mualah fil wudu pada waktu kita bahas wudu. Jadi sunnah yang keempat itu adalah berkelanjutan ya, sambung menyambung, tidak diputus. Kemudian watakdimul yumna. Sunnah mandi berikutnya itu watakdimul yumna, mendahulukan anggota badan yang kanan min shiqqaihi alal yusra, yaitu dari sisi shiqqah itu sisi tubuh ya. Alal yusra atas yang kiri. Wa baqiya dan tersisa min sunanil ghusli dari sunnah-sunnah mandi umurun beberapa perkara makuratun yang disebutkan fil mabsutati di kitab yang panjang ulasannya minha diantaranya atas lisu yaitu 3 kali setiap rukun tadi atau tiap sunnah tadi itu dilakukan dengan 3 kali. Kemudian watahlilu sya'ri dan menyela-nyelai rambut, maksudnya itu
Bahasa apa ya Indonesianya itu nyelang. Nah, Mengalir. Nah, apa saja? Yes, ini loh Zat. Di mulu rambut apa itu dimasuki air. Maksudnya tidak hanya dialiri saja, tapi diusahakan tangannya itu bergerak untuk menjangkau. Itu kesunahan yang ada di kitab yang agak panjang pembahasannya. Jadi sunnahnya wudhu sekali lagi ada 5. Yang pertama itu adalah membaca basmalah. Kemudian wudu. yang kedua apa ya tadi? Wudhu. Yang ketiga itu adalah imrol yad, yaitu menggerak-gerakkan tangan atau menggosokkan tangan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Yang keempat Muawalah. Ya, itu muawalah. Ya. Itu sambung terus, tidak ada jedanya itu ya. Dan yang kelima itu adalah mendahulukan anggota badan yang kanan dari anggota badan yang kiri. Ini kesunahan wudhu. Kalau kita lakukan, insya Allah dapat pahala sunnah. Maaf wudhu terus. Sunnahnya mandi. Kalau tidak kita lakukan 5 ini, mandi kita sah, tapi tidak mendapat fadilah kesunahan. Dah. Lanjut apa ada mau disampaikan ya? Ada yang mau disampaikan ya? Tidak kedengaran, Ustaz. Tidak kedengaran, Ustaz Basori. Tidak pakai headset. Itu ya, pakai headset. Nah, kalau misalkan wudhunya jauh sebelumnya, sebelum mandi, besar, misalkan Itu malamnya, terus kemudian besoknya baru mandi. Itu statusnya gimana? Oh, batal ya, wong tidur. Batal ya. Berarti wudhunya ya, harus tidur. Wudhu lagi kalau kita mau sunnah sebelum hadas besar itu. Ya, tidur itu kan batalkan wudhu ya. Iya, betul. Lagian kalau antum wudhunya itu jam 12 malam, mandinya itu subuh, wah itu udah enggak mualah. Mualah, iya, enggak nyambung. Enggak nyambung sudah. Oke. Ya, jadi ya wudhunya tetap sah, tapi tidak dianggap sunnah proses mandi besar mandi itu. Besarnya. Kan memang gitu ya. Kita kalau junub, kemudian mau tidur tuh kan kalau enggak mandi dulu kan disunahkan untuk wudhu. Nah, sunnah wudhu itu bukan sunnah mandi besar loh ya, tapi kesunahan lain karena mau tidur itu. Gitu ya? Iya. Ya, oke. Ustaz Ari ada ya? Ada. Kalau enggak Ustaz Basori ini coba baca. Ingin kangen suaranya antum baca kitab kuning ya. Sampai lupa. Sampai lupa. Mau lihat? Yang mana ini, Ustaz? Faslun bab baru, Ustaz. Faslun, iya. Ya, wal iktisalatu al-matnatu, Ustaz. Iya. Nah, itu yang di layar itu. Wal iktisalatu al-musawwa masnunatu, Ustaz. Al-masnuwatu. Ya. Sab'ata asyara Islam. Oke. Guslal apa ini Jum'ati. Ya, Jum'ati. Lihadiraha. Ya. Wa waqnuhu minal fajari as-sadiqu. Wa guslun Idaini. Al-idaini. Ya. Al-fitr. Ya. Wal adha. Ya. Wa yadkhala wa waqatu ada
Waqtu hadal waktu waktu ya. Ya. Waktu hadal ghusla Al-ghuslu ya. oh hadal ghuslu ya. Ya. Wa waktu hada al-ghuslu. Nah, itu ya. Waktu hada al-ghuslu bi tasfil Finish. finish Ya. bil lail. Ya. Finish bil laili. Yo. Wal istisqa Ya. aitalabus sukiya min Allah Ta'ala. Oke. Min Allah Ta'ala. Lanjut. Atas masih terus. Wal khas wal khu. Wal khus wa Khusufi. wal khusufi lil qamiri lil qamari ya. Wal khusufi ya. Lisyamsi ya. Wal ghuslu minal wasal min ajli. Kok min ajli Zat? Mana Zat? Min ghusli. Oh, enggak ada. Kayaknya salah nih. Ini salah kurang ya. Ada yang kurang ini. Ada yang kurang. Ya. Min ajli. Min ajli. Min ajli ghusl maiti. Ya. Terus ya? Musliman. Ya Allah. Musliman kana aw kafiran. Baguslu al-kafira idza aslam. Ya, idza aslama. Ya. Inna illam yajibu yujnib. Illam yujnibu. Yujnib lam ada lam. Illam yujniba. Nib. Yujnib ya. Ya. Anu ya. Illam yujnib fi kufrihi aw lam tahdi tahid aw lam tahid al-kafiratu. Ya. Wa illa wajabal al-ghuslu ba'dal islama. Iya, ba'dal islami ya. Ba'dal islami. Ya. Ba'dal islami fil asohi. Ya. Wakila yaskutu idza aslama. Ya, sudah ya. Oke. Sudah setengah 8. Ya, cuma depan lagi. Antum kita beli kitab kuningnya ya. Di mana, Ustaz? Atau kapan ya? Di rumah masih ada, tak bawakan. Banyak stoknya ya. Kapan-kapan ya? Iya, tak hampir dah. Enggak, kalau pas saya masuk itu ya. Fathul Qarib ya? Non? Fathul Qarib ya? Iya, takrib. Ya. 6.000. Ya. Dan bismillahirrahmanirrahim. Faslun babaru wal ikhtisalatu mandi al-masnunatu yang sunnah sab'ata asaro 17 sab'ata saja, bukan sab'atu. Huslan sab'ata asaro 17 huslan mandi. Jadi mandi yang disunahkan, mandi sunnah itu ada 17 macam. Yang pertama, ghuslul jumu'ati. Jumu'ah. Mandi Jumat. Lihadiriha, bagi yang mau menghadirinya. Waktunya minal fajri, dari fajar as-sodiki, fajar sodik. Wa huslul idaini,
mandi 2 hari raya, Al-Fitri wal Adha, Idul Fitri dan Idul Adha. Wayadhulu masuk waktu hada, waktu ini, al-huslu mandi maksudnya, binisfil laili, tengah malam. Nah, mandi-mandi yang disunahkan ya, atau mandi sunnah itu ada 17. 17 ya, ada 17 mandi. Yang pertama mandi Jumat, bagi yang mau menghadirinya. Tapi ulama lain mengatakan yang tidak hadir pun disunahkan mandi Jumat, termasuk wanita. Itu mandinya itu untuk menghormati hari Jumatnya itu. Jadi kalau di takrib sini itu dikhususkan untuk yang mau menghadiri sholat Jumat. Tapi tidak menutup kemungkinan yang tidak hadir pun termasuk wanita, bahkan anak yang belum balik pun itu disunahkan juga untuk mandi. Untuk apa? Menghormati hari Jumatnya itu. Nah, waktunya kapan? Dimulai dari fajri, minal fajri as-shodiq, yaitu fajar shodiq, bukan fajar kadhib saja. Ada 2 fajar itu ya. Fajar kadhib, fajar shodiq. Fajar shodiq itu yang sudah masuk waktu subuh. Nah, berarti begitu azan subuh, antum langsung mandi besar, diniati untuk mencari kesunahan mandi Jumat, itu udah sah, udah dapat. Perkara nanti habis itu kerja keringatan, bau lagi, ya mandi lagi, tapi tidak mandi besar, ya tidak apa-apa. Mandinya udah dapat di subuh tadi itu. Atau antum mau kerja, berangkat kerja karena hari Jumat, antum mandi besar sekalian. Maksudnya mandi besar itu apa? Mandi yang seluruh tubuh itu ya, dari rambut sampai ke kaki itu diniati untuk hari Jumat, ya sudah sah, sudah dapat pahala kesunahan. Kemudian yang kedua, 2 dan ketiga ya, yaitu mandi idaini, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Wa yadkhulu waktu hada al-huslu binisfil laili. Kalau yang mandi hari raya ini, baik Idul Adha maupun Fitri itu dihitung tengah malam sudah masuk. Jadi hari rayanya hari Minggu, antum malam Minggu jam tengah malam jam berapa ya? Kalau sepertiga jam 2 berarti sebelum itu jam 12 jam berapa udah dianggap sah. Tidak harus nunggu subuh. Itu kalau mandi hari raya. Wal istisqai, dan istisqa, mandi istisqa. Ai maksudnya tolaba suqya, tolaba meminta atau mencari as-suqya, siraman. Minallahi, dari Allah. Wal khusufi, dan mandi khusuf, yaitu lil qamari, gerhana bulan. Khusuf. Wal kusufi, dan gerhana lisyamsi, matahari. Wal huslu min ajli huslil mayyiti, wal huslu, dan mandi min ajli karena huslil mayyiti, habis memandikan mayit. Musliman kanal mayyitu musliman au kafiron, aslinya begitu ya, isimnya kana ya. Khabarnya kana. Wal huslu, dan mandi min ajli karena huslil mayyiti, habis mandikan mayit, musliman, baik mayit muslim, kana au kafiron, atau mayit kafir. Loh, masa boleh? Ya umpama petugas rumah sakit, kan bisa jadi kan. Kalau ya bisa jadi juga kafir kalau umpama ahli warisnya. Nah, itu. Wa ghuslul kafir, dan mandinya orang kafir. Wa ghuslul kafiri, mandinya orang kafir. Jika aslama masuk Islam. Tunggu dulu sebelum situ ya. Mandi istisqa, yaitu mandi mau sholat istisqa.
itu disunahkan. So, apa istisqa itu? Ya musim kemarau, minta hujan. Nah, kita sebelum melaksanakan sholat istisqa itu kita mandi besar. Gitu. Niatnya apa? Ya ini untuk mendekat pada Allah. Kemudian wal khusuf lil qamar, mandi mau melaksanakan sholat gerhana matahari bulan khusuf, atau mau melaksanakan sholat gerhana matahari, itu disunahkan untuk mandi. Kemudian mandi habis memandikan mayat, itu disunahkan. Kenapa? Ya mohon maaf, mungkin mayat itu kan ada yang sakit, ada penyakitnya dan sebagainya. Nah, makanya Islam sangat hati-hati sekali. Dan sampai ya sudah bersih semua, tapi mungkin ada virus yang nempel di rambut dan sebagainya. Di samping untuk membersihkan tubuh dari semua itu juga ada pahalanya. Tuh. Kemudian wa ghuslul kafir idza aslama, mandinya orang kafir idza aslama jika dia masuk Islam. Illam yujnib, dengan catatan dia tidak junub fi kufrihi sewaktu dia kafir. Semasa dia kafir, maksudnya dalam waktu dekat, kan tidak mungkin kan orang kafir itu tidak junub, mesti junub kan dia. Bahkan kan dia tidak pernah mandi besar kan. Andai kata dia mandi besar pun kan tidak sah statusnya. Jadi semua orang kafir itu kan di samping status hukumnya najis juga dia itu kan membawa hadas kemana-mana kan. Kan gitu ya. Tapi dalam waktu dekat dia itu yakin tidak junub. Nah ini disunahkan mandi. Aulam tahid, atau dia tidak haid, al kafiratu, orang kafir itu. Wa illa, jika tidak, maksudnya kalau dia itu junub atau dia itu haid yang masuk Islam itu, wajib, maka wajib al-ghuslu, mandi ba'dal islami, setelah dia masuk Islam, fil asohi, menurut kaul yang sahih. Wakila, tapi menurut pendapat yang lain, yaskutu, gugur, idza aslama, idza jika aslama masuk Islam. Monggo mau ikut pendapat yang mana? Jadi orang kafir itu kalau masuk Islam itu disunahkan mandi, dengan catatan kalau selama dia kafir itu tidak junub atau tidak haid. Tapi kalau dia junub atau haid, pendapat di sini mengatakan itu wajib mandinya. Tapi juga itu tidak menjadi kesepakatan secara umum. Karena ada kaul ulama juga yang mengatakan gugur kewajiban mandi gara-gara haid sama gara-gara kafir itu pada waktu dia masuk Islam. Kenapa? Dosanya aja tuh hilang semua kok, apalagi hanya kewajiban itu, kewajiban mandi. Lagian dia kena taklif, kena beban itu kan pada waktu dia syahadat. Sebelum dia mengucapkan syahadat itu belum ada taklif, belum ada apa-apa. Tuh. Kemudian wal majnuni, mandinya orang, wal majnuni orang gila, wal mukma alaih, dan orang yang pingsan. Tidak jika afaqo, keduanya sadar. Orang gila, orang pingsan, itu kalau dia sadar, itu disunahkan mandi. Walam yatahaqqaq minhuma, walam yatahaqqaq tidak terbukti, tidak nyata minhuma dari keduanya, ingzalun, keluar mani. Orang gila maupun orang yang pingsan itu kalau tidak keluar mani itu mandinya itu disunahkan saja. Fa in tahaqqaqa, jika terbukti, jika nyata minhuma dari keduanya, ingzalun, keluar mani, wajaba, maka wajib al-ghuslu, mandi. Ala kullin, atas masing-masing, minhuma, dari keduanya. Jadi kalau orang gila atau orang pingsan, dia ternyata keluar mani.
yakin dia keluar mani, maka dia wajib mandi. Bukan sunnah lagi, tapi wajib. Kenapa? Ya karena menghilangkan hadas besarnya itu gara-gara junub. Nah, Ustaz, kalau udah gimana ya? kalau orang pingsan mungkin bisa sadar ya. Kalau orang gila apa bisa Sembuh. sadar dari gilanya? Bisa sembuh dari gilanya. Maksudnya itu sembuh. Bisa, kan? Di sini maksudnya tuh orang gila itu bukan ya sadar itu maksudnya sembuh. Kalau orang pingsan tuh sadar, kalau orang gila maksudnya itu sembuh. Tapi bahasanya kan sama. Orang sembuh dari gila itu ya sadar, Sat. Kalau gini, Ustaz, gila terus kemudian diterapi sembuh. Habis gitu lama enggak terapi gila lagi. Gimana gitu? Ya, habis pada waktu dia sadar itu kan disunahkan mandinya itu, Sat. Pada waktu dia gila lagi, nanti sadar dia mandi lagi, ya. Mandi lagi. Kan begitu. Sunnah apa wajibnya? Non? Kalau sunnah apa wajib? Sunnah. Misalkan dia waktu gila itu dia apa ya, junub. Nah, kalau tahak koko, head. Ya atau head, kalau dia tuh, nah kalau wanita kan, kalau dia tuh yakin saat pernah inzal, pernah keluar mani, maka wajib mandinya. Tapi pada waktu dia tidak yakin keluar mani, maka itu menjadi sunnah untuk mandi. Nah, namanya orang gila, masa ingat pada waktu ya mungkin, oh alam ya gimana ya, orang gila masa sadar terhadap apa yang terjadi pada dirinya kan. Tapi bahasanya kita begitu ya, kalau dia tahak koko, nampak jelas, kalau dia itu, mungkin gini, dia sadar kemudian dia junub gitu ya, wajib ya, lain lagi perkara, kan memang wajib mandi gara-gara junub kan. Iya kan? Ya. Sampai mana nanti? Wal ghuslu inda iradatil ihram. Mandi inda tatkala iradatil ihram, iradah ingin al ihram. Wala farqa tidak ada perbedaan fi hadzal ghuslu, fi hadza pada ini al ghuslu apa mandi, baina balighin antara orang yang baligh wa ghairihi dan yang belum baligh. Wala baina majnunin juga di antara orang gila wa akilin dan orang yang berakal. Wala baina tahirin orang yang suci wa haidin dan orang yang haid. Fa illam yajid jika tidak didapati al muhrimu orang yang ihram al ma'a air tayammama maka tayamum. Jadi orang yang mau ihram itu disunahkan untuk mandi. Nah, ini tidak ada perbedaan saat antara orang yang balik atau yang belum balik. Kan orang ihram kan boleh, orang umroh atau haji kan boleh kan, belum balik kan boleh juga kan. Wala baina majnunin wa akil. Ini gimana? Berangkat dari Indonesia normal. Tapi pada waktu dia di Mekah atau mau masuk Madinah Mekah, dia gila. Atau dia suci sampai di sana haid, atau juga sudah haid. Ini ada bedanya, semua disunahkan. Semua disunahkan untuk mandi. Lah orang gila gimana? Ya yang menjadi walinya yang harus ngatur. Orang gila itu kan enggak bisa ngatur dirinya, maka orang yang menjadi walinya itu asalkan tidak ngamuk gilanya, Ustaz. Ya iya, Sat. Ya tentu rumah sakit paham kan, petugas hajinya kan paham, petugas umrohnya kan paham. Yeah. Kan ini maksudnya gila yang Sat, yang ada kemungkinan sembuh, gila awalan dan sebagainya mungkin gitu ya. Kalau dari Indonesia udah gila ya nggak mungkin dibawa ke Mekah kan. Tuh. Nah, ini saking pentingnya kalau nggak nemu air ya tayamum, Sat. Itu orang kalau mau ihram ya. Wal ghuslu lituhu lima kata. Wal ghuslu dan mandi lituhu lima kata masuk kota Mekah. Limuhrimin, muhrim ya. Muhrim itu orang ihram, orang yang ihram. Bihajin karena gara-gara haji, au umrotin atau karena umroh sama haja. Pokoknya mau masuk kota Mekah itu disunahkan mandi.
Walil wukufi, dan mandi karena mau wukuf bi Arafata, di Arafah. Wukuf bi Arafata, wukuf itu berhenti. Fitasi Dzulhijjati, di hari ke-9 Dzulhijjah. Berarti waktu kita puasa itu ya. Arafah. Ya, Arafah ya. Kita yang enggak haji itu kan puasa. Mereka ini disunahkan untuk wukuf di Arafah. Nah, pada waktu mau wukuf itu disunahkan mandi. Walil mabiti, mabit. Ada wukuf, ada mabit ya. Kalau wukuf itu berhenti, kalau mabit itu bermalam. Di Muzdalifah, di Muzdalifah. Itu disunahkan mandi juga. Waliromyil jimari, dan mandi mau melempar jumroh as-salasi yang 3. Fi ayami tasyriki, fi pada ayami tasyrik, di hari-hari tasyrik. As-salasati yang 3. Bayak tasilu, maka mandi liromyin kulli yaumin, untuk melempar jumroh kulli yaumin, setiap hari, minha, dari 3 jumroh itu ghuslan, 1 kali mandi saja. Amarom yu jumrotin aqobati, adapun melempar jumroh aqobah fi yaumin nahri, di hari penyembelihan, tanggal berapa ya? 10. Tanggal 10 ya. Kita hari raya ya, gitu ya. Di sana kan nyembelih ya. Fala yaghtasilu, maka tidak ada mandi lahu bagi orang yang haji maupun yang umroh. Kenapa? Likur bi zamanihi, karena dekatnya waktu min ghuslil wukufi, dengan mandi wukuf di Arafah. Ini kan bersamaan dengan dia melempar jumroh akobah. Nah, itu yang melempar jumroh akobahnya itu tidak disunahkan mandi lagi. Kenapa? Karena sudah dekat dengan waktu wukuf. Gitu ya. Kemudian wal ghuslu lil tawafi, mandi karena mau tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah ya. Mudah-mudahan kita semua segera berangkat ya. Inginnya itu ya. Amin. Hanya teori ini ya, tawaf. Kalau udah ngomong tawaf apa atau Ka'bah, ini Ka'bah. As-sadiqi bitawafi kudumin, as-sadiqi as-sadiq yang benar bitawafi kudumin, dengan tawaf kudum. Kudum tuh datang. Slide-nya tab. Non? Slide-nya mandek. Oh iya. Oh, siapa? Ya. Ya. Udah ketemu siapa? Ya, tinggal dikit itu. Jam berapa ya? Kurang 15 menit ya. Ya. Wal ghuslu tawafi, mandi li tawaf karena mau tawaf, as-sadiqi sodik bi tawafi kudumin, dengan tawaf kudum, tawaf baru datang di Makkah ya. Wa ifadah atau tawaf ifadah, tawaf haji. Wa wadain dan tawaf wada, perpisahan. Wa baqiyatul aksali, dan sisa mandi yang lain al-masnunati wa baqiyatul aksalu ya. Wa baqiyatul aksalu al-masnunatu, yang disunahkan marfuratun, itu disebutkan fil mutawalati, di kitab yang panjang. Jadi ada 17 mandi sunnah yang dianjurkan dilakukan. Yang biasa mungkin kita lakukan ya Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, mayit, bisa ya, habis mandikan mayit. Yang lain tuh mungkin jarang kita lakukan. Kenapa? Karena tidak umum. Contoh kayak gerhana matahari, gerhana bulan, itu juga jarang kita lakukan tuh ya. Saya seumur-umur baru 1 kali ikut sholat istisqa. Ya. Sholat gerhana itu 2 kali. Selama di Bonoso belum pernah malah saya. Jadi saya tuh ingin kalau ada itu, ada kemarin di Jember itu, di situ Pondok. Cik niatnya pengen ikut, tapi kemudian pas hari hanya ada aja kendala ya. Sehingga punya pengalaman tuh ya. Di samping dapat fadilah kesunahan tuh ada apa ya? Ada pengalaman. Saya ingat
salah satu guru anak tuh bilang, jadi semua syariat yang Allah turunkan, yang wajib tentu sudah dilakukan. Yang sunnah ini kan banyak. Jadi jangan pernah ada satupun sunnah itu yang belum pernah kita lakukan. Gitu. Ya kalau tidak mampu, saya tak gitu kan. Kayak umroh apa, ya, itu kan lain cerita kan gitu. Itu kan butuh biaya. Kalau hanya bersifat tenaga, itu ya diusahakan. Mungkin itu saja yang bisa kita baca. Mungkin ada yang mau disampaikan? Masih 10 menit. Pak Sorry, ada yang mau disampaikan? Belum ada. Nggak ada. Oke. Udah, Zat? Hari kita tutup? Udah. Oke, kita 1 jam Zat maksimal ya. Iya. Rutin, saya berharap sampai khatam ya, biar dapat barokahnya kitab sama mualifnya, pengarangnya ya. Kan online gitu ya. Ini kalau tidak bisa istiqomah ya mau terus gimana lagi semangat kita. Emang. Itu ya. Kan hanya meluangkan waktu. Ini ntar lagi Ustaz Ari yang mau Pako juga, saya juga mau alako. Nah, tapi kita sisihkan 1 jam persis, Ustaz. Nggak usah panjang-panjang. Yang penting masuk materinya. Non? Yang penting masuk materinya. Dan disampaikan. Iya. Nggak, Ustaz, di samping itu Ustaz, kita menghargai waktu. Jadi jam 7 sampai jam 8 persis. Itu maksimal loh ya. Ya. Kalau kayak gini materinya sedikit, meneruskan yang kemarin ya sudah, nggak apa-apa. Oke, sudah ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.